Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Yakin dengan NIM STK 420036, perwakilan dari kelompok 19. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul metabolisme lipid. Sebelum kami mempresentasikan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 19. Yang pertama Syahril, kedua Nurul Yakin, ketiga Yusri Erlangga, dan yang terakhir Sri Wahyuni. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Kemudian, lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi yang mirip dengan lemak, seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan metabolisme lipid. Metabolisme lipid mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Adapun metabolisme lipid yang akan saya bahas meliputi: yang pertama, metabolisme trigliserida. Kedua, metabolisme kolesterol. Dan yang terakhir, metabolisme lipoprotein. Yang saya bahas yaitu metabolisme trigliserida, yang digunakan untuk energi berasal dari makanan atau lemak yang disimpan dalam jaringan lemak. Tahap pertama dalam penggunaan trigliserida untuk energi adalah hidrolisis dari trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Trigliserida dari makanan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam endotel kapiler yang memecah trigliserida yang ada dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang metabolisme kolesterol. Kolesterol merupakan prosesor dari semua steroid lain di tubuh seperti kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, vitamin D. Kolesterol adalah produk metabolisme hewan dan karenanya terdapat dalam makanan yang berasal dari hewan seperti daging, hati, otak, dan kuning telur. Sebagian besar kolesterol tubuh berasal dari sintesis kira-kira 700 mg per hari dan sisanya berasal dari makanan. Kebanyakan sel dalam tubuh dapat mensintesis kolesterol, walaupun sebagian besar kolesterol disintesis dalam hati. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metabolisme lipoprotein. Adalah kebanyakan lemak yang kita makan berupa trigliserida dan lemak ini diserap oleh dinding
usus setelah dicerna di dalamnya oleh enzim lipase. Kemudian lemak tersebut diangkut oleh klimikron ke jaringan adiposa dan otot untuk disampaikan dan digunakan sebagai sumber energi. Tricerida dan klimikron oleh enzim lipoprotein lipase dengan tripora apot dipecahkan menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang kemudian dapat menembuskan membran sel jaringan adiposa dan otot dan akan diresentesis kembali dalamnya menjadi tricerida setelah dipolisis. Sebagai besar tricerida telah dihilangkan dari klimikron dan sisanya berupa bentuk menjadi kecil dan namanya membran klimikron.